Menghimpun kekuatan adalah sebuah landasan kekuasaan yang dapat memampukan kita untuk mengumpulkan kekayaan, bahkan juga untuk mengendalikan negara. Contohnya adalah Rothschild Family. Keluarga perbankan Rothschild menjalin permulaan hidup yang sederhana di perkampungan miskin Yahudi di Jerman. Hukum yang sangat ketat di kota besar itu membuat kaum Yahudi mustahil berbaur dengan penduduk lain di luar perkampungan mereka. Tetapi kaum Yahudi telah mengubah hukum ini menjadi sebuah kebaikan. Hukum ini membuat mereka mandiri dan bersemangat dalam mempertahankan budaya mereka berapapun harganya. Keluarga mereka dipimpin oleh Mayer Amschel, anggota keluarga pertama yang mengumpulkan kekayaan dengan meminjamkan uang dan mengambil bunga dari pinjaman yang sudah beroperasi pada abad 18, dan dia memanfaatkan kekuatan uang untuk mengandalkan suatu negara. Pertama-tama yang ia lakukan, Mayer bersekutu dengan satu keluarga pangeran yang berkuasa. Alih-alih melayani sang pangeran, ia menjadikan dirinya sebagai pembangkir utama para pangeran ini. Yang kedua, dia juga tidak mempercayakan bisnisnya kepada orang luar dan hanya mempekerjakan anak-anak dan kerabat dekatnya saja yang masih sedarah Yahudi dengannya. Tidak lama kemudian, kelima putra Mayer mengelola bisnis itu dan dia menolak untuk menunjuk pewaris utama, tetapi justru menyuruh kelima anaknya untuk saling bekerja sama dan menyebar ke seluruh penjuru Eropa untuk mengembangkan bisnis perbankan ini. Di antara kelima adik kakak lelaki itu, Nathan sudah membuka usahanya di London. Pada tahun 1813, James pindah ke Paris dan Amschel tetap berada di Jerman. Salomon membuka usaha di Wina, dan yang terakhir si Karl, si putra bungsu, pergi ke Naples. Setelah setiap penjuru Eropa dicakupi oleh pengaruh keluarga mereka, akhirnya keluarga Rothschild mengendalikan pasar-pasar finansial Eropa, dan tentu saja jaringan yang tersebar luas ini menyebabkan anggota mereka menghadapi bahaya yang telah diperingatkan oleh ayah mereka. Bahaya penyebaran pembagian dan perselisihan antar saudara. Mereka menghindari bahaya ini dan memperkuat keluarga mereka sebagai kekuatan yang paling berpengaruh di bidang keuangan dan politik Eropa. Dengan sekali lagi melaksanakan strategi perkampungan Yahudi, dengan cepat keluarga mereka menguasai dan memonopoli pasar informasi Eropa, yang akhirnya keluarga mereka mampu menguasai seluruh penjuru Eropa dalam bidang keuangan dan menguncinya di tengah labirin Rothschild Family. Mereka berkata, "Kami bagaikan mekanisme sebuah jam tangan. Setiap bagian dari kami amatlah penting. Seperti sebuah jam tangan, setiap bagian bisnis itu bergerak bersama-sama satu dengan yang lainnya, dan cara kerjanya tidak bisa dilihat oleh penduduk dunia lain. Mereka hanya bisa melihat hasil akhirnya saja. Selagi keluarga kaya dan berkuasa kaum lain menderita kerugian yang tak bisa dipulihkan lagi selama paruh pertama abad 19 yang penuh dengan pergolakan, keluarga Rothschild yang memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat erat ini bukan hanya berhasil menghimpun kekuatan, melainkan juga mengembangkan kekayaan mereka yang belum pernah mereka peroleh sebelumnya. James mengendalikan keluarganya seolah perkampungan kaum Yahudi itu tetap hidup di dalam diri masing-masing anggota keluarga. Mereka menghidupkan persatuan dan kekuatan internal klan ini hanya dengan mempertahankan kebiasaan masa lalu ini. Maka keluarga ini bisa bertahan hidup di tengah kekacauan separah itu. Dan sekali lagi, menghimpun kekuatan adalah salah satu sarana landasan sebuah kekuasaan, kekayaan, dan stabilitas yang dipegang erat oleh keluarga Rothschild.